Dan di dalam Dhammapada, Asin baru saja mengutip stanza yang artinya atau menjelaskan bahwa ada nature, sifat alami dari kusala atau kebaikan dan akusala atau ketidakbajikan. Semua orang berpikir bahwa kalau hal yang saya sukai, maka itu adalah kusala atau kebajikan. Kalau hal-hal yang aku tidak sukai, maka itu adalah akusala atau ketidakbajikan. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Karena dijelaskan bahwa ketika kalian melakukan tindakan sesuatu, melakukan sesuatu, namun setelahnya, setiap kali Anda membicarakannya atau Anda mengingatnya, akan timbul penyesalan. Dan hasilnya adalah Anda akan mengalami penderitaan, air mata, dan juga ketakutan atau kekhawatiran. Maka hal itu disebut sebagai akusala atau ketidakbajikan, perbuatan yang tidak baik. Dan itu adalah hasil buruknya. And about the kusala karma, the Buddha explained, insa karma tadanda yagadawana nudabati dasabati dosumano. This means the kusala is the action, right? This action is after doing also whenever we talk about this action, make us to be happy. And when we get result also, we enjoy this benefit happily and peacefully. This action, the Buddha said that kusala karma. So we must know that kusala karma have a good result. Dan kemudian Asin itu kembali melafalkan stanza yang menjelaskan tentang kusala atau kebajikan. Kusala adalah atau kebajikan adalah ketika kita selesai melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, dan kemudian setelah kita mengingatnya atau membicarakannya, maka kita akan berbahagia. Dan hasilnya adalah kita bersukacita akan manfaatnya, merasa berbahagia. Dan hal inilah yang disebut dengan kusala atau kebajikan. Jadi kalian harus memperhatikan bahwa kebajikan membawa hasil yang baik. So this is I explained first of all you. In the Buddhist teaching, the most important one is that we need to have that right view, samadhi. This means we all believe kusala karma and akusala karma in this result upada. This is the basis that samadhi provides the panya. I know all of you is very strong and strong the sattva. I believe Buddha Dhamma and Sangha. So, only sada is not enough, right? We need to have panya also. So, sada and panya must be balanced when we find, like when we write the Dhamma. Dan Asin kembali menjelaskan kepada kalian semua bahwa di dalam ajaran Buddha, yang paling sangat penting adalah pandangan benar atau samadhi. Pandangan benar atau samadhi adalah ketika kita tahu apa itu kusala atau kebajikan dan apa itu akusala atau ketidakbajikan. Dan kemudian ada hasil dari kusala atau kebajikan dan ada hasil dari akusala atau ketidakbajikan. Mengetahui hal ini adalah basic dari samadhi atau yang disebut dengan panya atau pengetahuan. Tentu semua yang ada di sini memiliki sadar atau keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi sadar saja itu tidak cukup.
juga harus memiliki panya atau pengetahuan, dan panya serta sadar ini harus seimbang agar kalian bisa berpraktek di dalam dhamma. So after understanding kusala and akusala karma, here we need to know this. We all people believe that God, the deity, Deva, traditional deity, and the Lokha Deva, the one who guardian the tree, Bhuma Deva, and Akasa Deva, the one who guardian the sky, and Bhumi, the earth, right? We have many deity idea. We believe. So why we believe? The Buddha said, "Sabi ayam vechino." All people is full of fear, afraid. Afraid is when you do business and not do that and not do successful. This is also warning, right? After successful also, you may make this one warning. And most times is people is many people don't like the object, right? Like jadi jala marana. And those times also appear and afraid. And then we want to appear to produce us. So here what the Buddha said, how we make to produce a deva, how we make it close to the deva. Jadi kembali Asih mengingatkan bahwa kita sekarang sudah memahami apa itu kusala atau kebajikan dan apa itu akusala atau ketidakbajikan. Setelah memahaminya, maka kita memperhatikan, kita sangat percaya akan adanya dewa, baik dewa secara tradisional maupun dewa-dewa seperti Lokha Dewa, Bumi Dewa, Akasa Dewa, yaitu yang menjaga pohon, angkasa, dan tanah, dan banyak dewa-dewa lainnya. Tetapi kenapa seseorang begitu sangat percaya akan dewa? Kemudian Asih menghafalkan stanza dan kemudian menjelaskan karena manusia itu penuh dengan ketakutan. Misalnya saja seseorang yang memiliki bisnis, dia takut bila dia tidak sukses. Bahkan ketika dia sukses pun, dia juga takut jika tidak bisa meneruskannya atau membuatnya stabil. Lalu kita juga takut akan karena adanya kelahiran, maka akan adanya kelabukan atau menjadi tua. Kemudian kita juga takut akan kematian. Untuk itulah kita sangat menginginkan sesuatu untuk melindungi kita. Dan pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat para dewa-dewa itu untuk melindungi kita. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan para dewa. So to make closer with the deva, the Buddha said, if you don't have kusala, deva cannot notice you, cannot help you, but you must notice this one first, right? Without doing any kusala, even we praise, right, the deva and the one we believe, right? They cannot help, they cannot notice us. So the Buddha said, we need to make further buddhi and kusala. After that, we pray our aspiration, our wish, right? So deva can protect and can help us. Jadi, bagaimana caranya kita bisa dekat dengan para dewa? Dan Buddha menjelaskannya. Bila kamu tidak memiliki kebajikan atau kusala, jangan harap dewa akan bisa memberikan perlindungan. Tanpa perbuatan kebajikan atau kusala, walaupun Anda berdoa sepanjang waktu, para dewa tidak dapat memberikan pertolongan dan tidak dapat memberikan perlindungan. Jadi yang perlu kita
lakukan sekarang adalah kita perlu melakukan kebajikan. Setelah melakukan kebajikan atau kusala, maka kalian boleh berdoa meminta kepada dewa untuk memberikan perlindungan atau pertolongan. According to the Buddhist teaching, we believe that you are playing. Right? So, in the Mahabharata, and there is the Buddha explaining to make a connection with the Deva. So the standard Buddha says, yes, we believe in Masambandita Jatiyo. Here is the Buddha is the Bandita. Bandita is the family, the one who knows Kusala and Akusala and the cause and effect. Like this person Bandita, we stay at the house or monastery, everybody we have our place house. So when we stay like that, the Buddha says, Sila Vandesha Bozitwa Senior Brahma Charayo. So you must do Kusala and buy and then Sila Vandesha Bozitwa, Sila Vandamida, the one who Baji Pase or the Sangha, invite them to your place and then must do Kusala. The Buddha said first one, you need to have Kusala, we need to make first practice now. Already you is a gathering in this place, chanting together. This also you make first to have Kusala. And then the meditation, observe morality. Dana, Sila, and Bhavana, Kusala, we must make first. Because it is very simple. If you want to give someone like the property, if you don't want, you cannot give one. Here also the Buddha says, if we have Kusala, this is Kusala, we can get, we can share Deva. If so, Deva is sure you will help us. Dan di dalam ajaran Buddha kita mengetahui ada 31 alam kehidupan. Maaf. Di Mahavagga dijelaskan bagaimana kita bisa membuat koneksi dengan para dewa, dan Asin baru saja melafalkan stanza. Di sini diartikan bahwa kata pandita adalah orang yang telah mengetahui apa itu kebajikan dan apa itu ketidakbajikan, dan juga mempercayai ada hasil dari kebajikan kalian dan ada hasil dari ketidakbajikan kalian atau karma buruk dan karma baik. Dan untuk itu ketika kalian tinggal di rumah atau di suatu tempat, maka Asin kembali melafalkan stanza dari Tripitaka yang artinya adalah pertama-tama yang Anda harus lakukan adalah kalian harus mengundang para dewa terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu kalian harus mengundang orang-orang yang telah memiliki moralitas yang sangat baik, misalnya seperti Ibu Sangga, untuk juga datang ke tempat Anda. Atau seperti yang kalian sedang lakukan pada saat ini, setelah kalian chanting, membaca parita bersama, melakukan meditasi, mengambil sila, melakukan dana, sila bawana, itu juga adalah perbuatan-perbuatan baik. Maka lakukan perbuatan baik itu terlebih dahulu. Logikanya sangat sederhana. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu jika kamu tidak memiliki propertinya atau barangnya? Jadi kamu harus memiliki barangnya terlebih dahulu, baru kamu bisa memberinya. Begitu juga ketika kita sudah mendapatkan kusala atau kebajikan, maka itulah yang bisa kita bagikan kepada para dewa atau kita persembahkan kepada para dewa. Dan di saat itulah para dewa akan menyayangi kita.
So the Buddha say, firstly, we need to have like kusala. After that is a Yagata Devata also like it is a monastery in your house. You already have the guardian deity, right? So after we have kusala, Dasa, Dekina, Dekina is the sharing kusala. We share this kusala to enjoy with those Dewa. Jadi Buddha sudah menjelaskan. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah milikilah kebajikan terlebih dahulu. Kemudian di wihara atau juga di rumah Anda, di sana ada dewa-dewa penjaga. Untuk itu lakukanlah kebajikan terlebih dahulu, dan itulah yang bisa kalian bagikan kepada para dewa-dewa penjaga tersebut. We sharing our kusala with them. So this is the attire of the India. Really, we say the previous to them. And then the Buddha said, the Donna Nikatani Mata Pokawa Olasa. After they were sharing kusala from you, like some people right from the normal life, right? They went the Roshi life. So their life is more and more bright and rich. In the same way, that when the Deva got the Deva sharing kusala, their life is more and more bright. So they left this household now, the Buddha, the one sharing kusala with them. So they take care of those persons. Give example, the Buddha said, Mata Buddha Wa Orasa. Like you, the parent, you take care of your son. In the time you grow. In the same way, Deva also protect and take care of those who come to you. And the Bhadrani person, the one who got protection and caring from the Deva and Devi. Those people, whatever they do, right, successful, always can see the blessing and good thing in their life. So this is what the Buddha says in Greek, you must do to have kusala, and that's the best sharing this kusala with the Deva. Jadi, Asin menambahkan bahwa jika kita telah berbuat kebajikan dan kemudian kita membagikannya kepada para dewa-dewa, itu sebenarnya adalah puja atau penghormatan kepada para dewa. Kemudian Asin mengutip sebuah stanza yang diumpamakan ketika kalian orang kaya yang mendapatkan lotre atau apa itu, lotre ya, maka kalian akan menjadi lebih kaya lagi. Nah, sama seperti itu. Ketika para dewa mendapatkan pelimpahan jasa kalian, maka mereka lebih bersinar lagi. Dan tentu saja mereka akan menyayangi pemilik rumah tersebut atau pemilik atau orang-orang yang dipelihara tersebut. Dan karena kalian telah berbagi dengan para dewa, maka mereka pun akan menjaga kalian. Seperti layaknya seorang orang tua yang menjaga anaknya, maka para dewa pun juga akan menjaga pemilik rumah tersebut. Dan Asin mengatakan, maka orang tersebut akan mudah sekali menjadi sukses dan diberkahi oleh banyak hal-hal yang baik. Tentu saja Asin mengingatkan untuk mendapatkan semua itu, maka sesuai yang Buddha ajarkan, pertama-tama kalian harus melakukan kebajikan terlebih dahulu. So sharing kusala with the other is the kind of our level kind of metta. We want everybody to be happy, healthy, and be successful in their own life. Now also after doing kusala, you rejoice in this kusala. We share with the Deva. So they also after get this year really very happy.
Here is I want to talk you on the story and the Jataka, right? Sankha Jataka. Sankha is the name of the Brahmin. He is always used to do the kusla, right? Like the offering, the steppa, umbrella, candle, and the Buddha Dhamma Sankha. So one day, he offered to do the Richila Buddha. This is the Abhaya of the Buddha, right? He offered the slipper and umbrella. And then he go for the business, like with the ship, with his disciple, they go to person. But unfortunately, this ship is a sea and broken in the sea. And those times, this teacher and disciple, they try to salvage, right? The one who go there in the sea. And those times, this is one of the Deva, Abhiya. And then he went to save the Sankha Brahmana. Because he used to do kusla and sharing to them, Deva. And those times, the teacher, the Sankha, what his disciple to save the Deva said, I cannot save him. Even I want to save him. Don't have any kusla. But in this case, we can know if we don't have any kusla, anybody, even they were around to say, you cannot say, I cannot believe you. Jadi Asim kembali mengingatkan bahwa ketika kita berbagi jasa atau kebajikan kepada para dewa, itu juga suatu kualitas dari metta atau cinta kasih. Karena kita menginginkan agar mereka berbahagia, sehat dan juga berhasil. Setelah itu kita menginginkan agar semuanya bersukacita menikmati kebajikan. Dan bila dewa-dewa mendapatkan kelimpahan jasa tersebut, tentu mereka akan sangat bergembira dan sebaliknya mereka akan menjaga kalian. Kemudian Asim memberikan contoh di Tipitaka sebuah cerita tentang Brahmana Sangka. Brahmana Sangka gemar sekali melakukan kebajikan-kebajikan. Dia selalu mendanakan sendal, lilin dan sebagainya kepada wihara. Dan pada suatu saat dia mendanakan sendal dan juga payung kepada seorang paceka Buddha. Lalu singkat cerita, ketika melakukan bisnisnya, Brahmana Sangka melakukan perjalanan dengan perahu dan perahu tersebut tenggelam. Lalu hadirlah seorang dewa untuk menyelamatkan Brahmana Sangka. Dan pada saat itu, karena Brahmana Sangka banyak sekali melakukan kebajikan-kebajikan, namun pada saat itu Brahmana Sangka berkata kepada dewa, saat ini ada seorang muridnya yang juga terapung-apung bersama Brahmana Sangka, berpegangan pada kayu, terombang-ambing di lautan. Tolong selamatkan juga murid saya. Tetapi dewa tersebut berkata, walaupun saya ingin juga menyelamatkan muridmu, tetapi saya tidak bisa karena dia tidak melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi di sini kita bisa mengetahui contoh dari Tipitaka. Bahkan ketika dewa ingin menolong kita sekalipun, ia tidak bisa melakukannya kalau kita tidak memiliki kebajikan. So in this case, the teacher is asking that this teacher, how I may to save my disciple. So it is if so you are kusla sharing to rejoice your disciple. By those times I do this kusla, you rejoice in the sins and you do this kind of agreement, right? And those times because we rejoice this kusla, the deva can say more of the teacher disciple.
This is also another story. And then another thing also, Dan pada saat itu Brahmana Saka dan kemudian bertanya kepada dewa tersebut, lalu bagaimana saya ingin menyelamatkan murid saya? Apa yang harus saya lakukan? Jika demikian, kamu harus berbagi kebajikanmu kepada muridmu tersebut. Dan bila dia setuju, maka itu pun akan menjadi bagian dari kebajikannya. Seperti kita ketahui ya, maaf saya tambahkan sedikit, anumodana atau berbahagia menyetujui kebajikan orang lain itu juga mana musara di dasarnya tidak waktu. Jadi itu pun suatu kebajikan. Paling gampang cuma bilang sadu. Nah kemudian akhirnya Brahmana Saka ini mengatakan kebajikan kepada muridnya ini, dan muridnya dengan sepenuh hati mengatakan sadu, saya setuju dengan kebajikan tersebut. Dan karena dia berhasil bersukacita dengan kebajikan dari muridnya tersebut, maka dia pun mendapatkan kebajikan dan dewa tersebut bisa untuk menyelamatkan keduanya. so in brief, we must know that firstly, we must do kusla, dana, sila, bhavana, and Kriya, right? As much as we can. After that, second is this kusla, we must do sharing. Now, we will talk about the dana and the emotional, right? After sharing, we must do what we want to be, aspiration and wisdom. If so, if the three is complete, the Deva also surely can protect you and can save you, can help you. We must know this one. Jadi singkatnya, Asin mengatakan bahwa yang pertama kali harus kalian lakukan adalah lakukan kebajikan, yaitu dana, sila, bawana, atau dasar punya kiryawatu. Dan yang kedua adalah kalian harus membagikan, melimpahkan jasa-jasa kebajikan kalian melalui patidana atau patanumodana. Tadi yang menggunakan sadu dan sebagainya. Dan ketiga, baru kalian memberikan aspirasi kalian. Jika tiga hal ini sudah kita lakukan, maka saat itulah dewa-dewa pun baru bisa untuk melindungi kita dan membantu kita. Another and one of the sabda, kahata wadana. Now is that we all we used to pray and pay homage, pay respect to the deva, any deva. But in this sabda, the king of the Saka, we know Saka. This Saka is the pay respect and pay homage to the lay people and the human water. So the one time he said that he had the extended Madri. So he said the Prabhupada Madri will go around the Yagava Kisaka. He prepared the chariots. And then when he prepared the Deva, he said, he pay respect and pay hope in the human life. So the Madri is a very amazing. How Saka? Actually many, the Katiya Brahmana, many people is pay respect, pay hope to you. Now one will pay hope, pay respect to the human above, to the human life. So in this kingdom, Saka said, what kinds of people he pay respect, pay hope to? Kemudian Asin memberikan satu contoh lagi, yaitu Gahatawa Dana Wadana. Gahatara Wadana. Gahata Wadana, yaitu bahwa banyak sekali manusia memuja atau berdoa kepada para dewa. Tetapi raja dewa sekalipun, yaitu Raja diajak oleh Dewa Saka untuk mengelilingi Tawatingsa, dan setelah kali mempersiapkan segala sesuatunya,
dia melihat Raja Dewa memberi hormat kepada manusia biasa. Matahari berkata, bagaimana mungkin? Bahkan para brahmana, bahkan orang-orang yang luar biasa, mereka memberi hormat kepadamu Raja Dewa Saka. Tapi mengapa kamu memberi hormat kepada manusia biasa? Lalu Raja Saka, Raja para dewa mengatakan bahwa ada jenis-jenis manusia yang akan saya hormati. What kinds of people in all the Saka pay homage? In this Saka is the Kahata. Kahata is the referring to the householder, the one who stay in the family like that. They are called the Kahata, Vipasana. The Kahata, Punya is the Buddhi, Kusla, Punya Kriya, Kara is the one used to do. So firstly we must know the one who do Punya, those people is the king of the second Mihojra. And then second is the Sila Wanda. Sila Wanda is the one who also 5 preserve, 8 preserve, and then preserve life and the human life. Those people also working on the second previous period. Jadi ada jenis-jenis manusia yang dihormati oleh Raja Dewa. Yang pertama adalah para perumah tangga yang gemar melakukan kebajikan-kebajikan, yaitu punya kriya waktu. Dan yang kedua adalah mereka yang melakukan moralitas, yaitu dengan 5 sila, 8 sila atau 10 sila. Mereka inilah yang juga dihormati oleh Dewa Saka. Another person is that Upasaka. Upasaka is the one who approach and take refuge Buddha Dhamma Sangha, is with the attributes of Buddha Dhamma Sangha and follow the Buddha's teaching, follow the practice according to the Buddha's teaching. Those people also can understand very respect. And then another person is the Dhamina Buddha Dhamma. Dhamina is a lawfully. Lawfully is the Sama Ajiva, right? With the right livelihood, the one who take care their parents, right? The one who take care their son and daughter. Dhamina is lawfully and right livelihood. Those people also can understand very respect. Yang ketiga adalah para upasaka, yaitu mereka yang mencari perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan mengikuti ajaran Buddha atau Dhamma, kemudian mempraktekkannya. Yang keempat adalah mereka yang merawat kedua orang tuanya dengan memiliki mata pencaharian yang benar. So this is one of the Sutta explain. Even the Saka is the previous person, is the what kinds of person. But in women is the one who had the Punya Kusala, the one who take care of parents, the one who take care of their son and daughter. Dhamina is a lawful woman, the right and livelihood. So today is I talk how to make close and friend with the deity, right? So embrace already stated. Must do kusla, and then we must do sharing this kusla with the deva. After that we must do the bhajana, our aspiration, our worship. So the one that deva that you are sharing, this deva will let you, will protect you, will help you. Jadi kembali Asin ingatkan macam-macam manusia seperti apa yang mendapatkan penghormatan dari Dewa Saka. Singkatnya adalah mereka yang memiliki kebajikan kusala atau punya kiriawatu, terutama mereka yang menjaga dan kemudian yang merawat kedua orang tuanya dengan memiliki mata pencaharian yang benar. Jadi hari ini
konklusinya adalah bagaimana caranya kita menjalin hubungan yang baik dengan para dewa. Yang pertama tentu saja kita harus memiliki kebajikan. Dan yang kedua, kita harus melimpahkan jasa-jasa kebajikan kita tersebut kepada para dewa. Dan yang ketiga adalah melakukan prakana atau beraspirasi. Jika ketiga hal ini dilakukan, para dewa yang mendapatkan limpahan jasa dari kalian, maka dia akan memberikan perlindungan, memberikan pertolongan dan akan mencintai kalian. So, the most important one, already know what, we need to have the kusala karma. Right? If you have many kusala karma, and then actually Deva love you and protect you. So, give the example, the Buddha, kusala karma is like the one who made the war. War is but the trick, one by one, made it is the more and more higher. So, this kusala karma also make us to be more and more higher our life and the more and more price. Jadi yang paling penting di sini, tentu saja kita harus mendapatkan kusala karma atau perbuatan baik. Dan perbuatan baik inilah yang bisa membuat para dewa untuk memproteksi, menjaga, melindungi dan mencintai kalian. Kusala karma atau perbuatan baik itu seperti layaknya kita sedang membangun tembok dengan bata demi bata. Setiap bata yang kalian letakkan, maka tembok tersebut akan semakin tinggi. Demikianlah perbuatan-perbuatan baik akan membuat hidup kalian menjadi lebih tinggi dan kemudian hidup kalian akan menjadi lebih bersinar. So, if we have a very akusala karma, Deva is cannot help you. There is one case story that one person is Deva when we have this person, right? So this person always used to walk in, see him in front. So that's the only the Deva is put in front of him is one of the jewel, right? But in that state, this person not see in front, he see the app and walk in, cannot see past this one, right? So this means if we have an akusala karma, we really cannot help. Jadi Asin memberikan perumpamaan bahwa jika kita memiliki banyak perbuatan-perbuatan buruk, maka para dewa tidak bisa menolong kita. Dicontohkan, jika kita berjalan di depan batu-batu permata, tentu kita bisa melihat batu-batu permata tersebut. Tetapi bila kita berjalan di atas batu-batu permata tersebut, maka kita tidak bisa melihatnya. Begitu juga para dewa, bila kita memiliki banyak perbuatan-perbuatan buruk, dia tidak bisa melihatnya untuk membantu kita. In conclusion, orang upasaka and upasika, to make close, to make friend with the Deva, so we must do kusala, dana, sila, bhavana, apachayana, uyavacha, many kusala, like the chanting, also this is also a kind of bhavana kusala, and meditation, the singing Dhamma talk, and the other bigger kusala, or the Buddha Cheta rejoicing. So we must do kusala as much as we can. After that, our kusala we must do sharing. That's this kusala I do, all this kusala I share, all of Deva, I think, Kaniya, the Loka Deva, Bhuma Deva, all the Deva. I say, Sadhu, please rejoice. Like I say, I must do sharing. After that, we must do the aspiration, our wish. So this is the kind of making to close and to love the Deva, so that's a good near.
Jadi sebagai kesimpulan kepada semua para upasaka-upasika, bagaimana caranya kita bisa dekat dan bisa menjalin persahabatan dengan para dewa? Kita harus melakukan kebajikan-kebajikan, yaitu dana, sila, dan bawana. Dan Asin mengatakan tadi kalian melakukan chanting atau membacakan parita, itu juga bawana kusala. Dan kemudian kalian hari ini mendengarkan pembabaran dhamma, itu juga kusala. Dan juga jika kalian bermudita, berbahagia dengan kebajikan orang lain, yaitu dengan mengucapkan sadhu, maka itu pun juga kusala. Maka lakukanlah kusala atau kebajikan sebanyak yang kalian bisa, dan bagikan kebajikan-kebajikan tersebut kepada para dewa dengan mengatakan, aku telah melakukan kebajikan-kebajikan dana, sila, dan bawana, dan aku bagikan kepada para dewa, para penunggu, dan mohon ucapkan sadhu untuk menikmati kebajikan-kebajikan yang telah saya lakukan. Setelah itu baru kita melakukan aspirasi. Inilah cara-cara bagaimana kita bisa menjadi dekat atau menjalin hubungan baik dengan para dewa. So, all of you are doing kusla in your daily life and are making close with the deva. May all of you be happy and peaceful. Finally, all your wish come true and realize Nagakola and Nibbana. Penutup, Asin berharap kalian semua yang ada di sini, maka setiap hari lakukanlah kebajikan-kebajikan dalam hidup kalian, dan mendekatlah, menjalinlah hubungan dekat dengan para dewa. Dan semoga dengan kebajikan-kebajikan kalian, kalian akan sejahtera, berbahagia, dan menjadi damai. Apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai, sampai pada akhirnya kita mencapai magga, pala, dan nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. So we conclude this Dhamma talk as we stand in as a commitment to the Deva, all of you, and the blessing. Jadi sebagai penutup, Asin akan melafalkan metta sutta agar kalian bisa mendapatkan berkah dari kebajikan-kebajikan kalian. Kauka pada sa nejuka baya pada sa nebaya soka pada sa nesoka amandu sabe imanino ekimanosa yidiwa wasanda idasa sane ebi dome nurekandu arogena sukena sa sabidiyo yojandu sokoro korina sadu madeva wendondaraya sukiji kayuka bawendu abiwarana sileksa necha hoda vajayino chadaro dhamma wadandu ayuhono sukham pradam Wadu sama menggalam rekandu sama dewata sama buddha nubawena rasuki bawandude Wadu sama menggalam rekandu sama dewata sama dhamma nubawena rasuki bawandude Wadu sama menggalam rekandu sama dewata sama sangha nubawena rasuki bawandude Satu dua kali sadhu, sadhu, sadhu. Atau mempunyai moralitas yang tinggi sehingga yang masuk itu adalah makhluk yang bagus, bukan yang buruk. Asuda. So many we
we encounter like the Beta is like is a very separate. They need help from the Buddha. They looking for help. And those kinds sometimes those Beta, they resist the one they are family person or the one they are related one. And tell this family to make stuff for them also or to help them. If this case we can know this is the one who is asking help. This is surely there. Asura or Beta, according to the religion. But sometimes the Deva is the one who on the project and help one who help like the just now Sariputra case. So we cannot say Deva like this. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah dia dewa, asura atau peta? Nah, Asin kemudian mengatakan ciri-ciri dari peta atau hantu kelapa tersebut adalah dia sangat menderita dan membutuhkan pertolongan. Makanya biasanya dia akan mencari keluarganya dan kemudian memasuki, kemudian mengatakan bahwa kamu harus berbuat ini, berbuat itu agar saya bisa mendapatkan kebajikan. Karena mereka membutuhkan kebajikan untuk dapat menolong mereka. Jadi kalau kita melihat permintaan seperti itu, maka biasanya yang memasuki adalah peta atau asura. Tetapi bila yang kita dengar adalah dia memerintahkan untuk memberikan pertolongan atau untuk seperti tadi ya, ingin menolong yang mulia Sariputra dan memberikan pertolongan, maka kemungkinan itu dewa. Ada seorang anak, dia memimpikan orang tuanya meminta baju, minta dibeliin baju. Nah, terus bagaimana sikap si keluarga tersebut? Kamu tak beliin rumah dan lain-lain. Itu masih banyak juga umat awam sebenarnya. Nah, terus saya ingin lagi seperti kita lakukan di kita kalau peripan jasa itu diterima nggak diterima itu bagaimana? Bisa tahu nggak nih? Yes, when our sometimes the day of parents pass away, sometimes we have the attachment like this house or this and all that. In those times they can be according to the Buddha teaching, this is a kind of Beta. Beta is born again near this family. The Beta is always a needy person, hungry, thirsty. So when they suffering, yeah, in the dream also they are asking their son to help them. In this way, the Buddha says how we should do it in the Tirobuddha Sutta. They are in this Sutta also like that. In Vegisara, he do Dhana Sangha Dhana, but he not do sharing. And those are many his related best way we can be that they waiting to regret this Sutta, but he not sharing. So they don't get this Sutta, they not happy. Like that is they shouting, right? They hear sound. So when asking the Buddha says you do Dana and then invite like our late grandma or our relative to enjoy this Kusla and then you share a memory. If so, can avoid this Kusla with them right? The Buddha says we human life and Veda life is already Veda is a next life. If we want to get something, we cannot get the right like this life. We human each other can get. But Veda life is a cannot. We can get only our Kusla with them, sharing Kusla. If they get sharing Kusla, their life is directly changed. We can apply. Give example, like in the Rainwater at the top of mountain, right? This
this water directly draw into the below. So our Kusla also when they enjoy saying something directly arrive to them. So when asking like that, we must do surely Sangatana, like the Sangha, Kusla, and sharing, calling with them, right? They are many. Jadi memang bisa demikian jika orang tua meninggal dunia dan memiliki kemelekatan yang kuat, maka biasanya mereka bisa terlahir kembali menjadi TK dan dekat dengan keluarganya. Dan biasanya mereka sangat membutuhkan karena mereka menderita, mereka akan merasa kehausan dan juga kelaparan. Dan karena itulah mereka mengatakan kepada laut mimpi ya, kepada keluarganya bahwa mereka butuh pertolongan. Lalu bagaimana caranya kita menolong? Asyik mengatakan, Buddha mengajarkan di Hirosutta Sutta. Dan dicontohkan bahwa ketika saat itu Raja Bibisara melakukan Maha Sanggadana, jadi pemberian kepada sangga secara besar-besaran, namun tidak melakukan pelimpahan jasa. Padahal saat itu banyak sekali sama keluarganya yang telah meninggal dunia, para leluhur-leluhurnya yang menantikan pelimpahan jasa tersebut. Ketika mereka tidak dilimpahkan jasa untuk mereka menjadi sangat marah, tidak bahagia, dan kemudian mereka membuat suara-suara yang menyeramkan, mengganggu raja. Untuk itu Buddha kemudian mengatakan bahwa buatlah sekali lagi, dan saat ini pertama-tama undanglah semua para leluhur Anda dan lakukan pelimpahan jasa agar mereka bisa ikut menikmati kebajikan yang telah kalian lakukan. Dan kemudian ketika mereka mendapatkan pelimpahan jasa tersebut, baru mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang dinanti-nantikan. Hasil mengatakan bahwa kehidupan peta atau hantu kelaparan dengan manusia itu sudah sangat berbeda. Jika manusia kita bisa memberikan sesuatu secara langsung, tetapi alam peta atau hantu kelaparan kita tidak bisa memberikannya secara langsung, seperti mereka yang masih hidup. Untuk itu makhluk hantu kelaparan tersebut membutuhkan kebajikan, dan bila mereka mendapatkan kebajikan tersebut, maka mereka pun berubah menjadi bersinar. Dan jangan khawatir, asli contohnya seperti bila kita menumpahkan air dari atap gunung, maka air itu pasti akan jatuh ke bawah. Begitu juga para leluhur kita, jika mereka mengucapkan sadu, maka dia segera akan mendapatkan kebajikan kalian. Jadi asli mengingatkan gimana caranya. Yang pertama, sesuai Hirosutta Sutta, lakukan pelimpahan jasa kepada sangga. Jadi berdana kepada sangga terlebih dahulu, dan kemudian kebajikan-kebajikan tersebut lakukanlah pelimpahan jasa untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dan sebutlah namanya. Seperti itu caranya. The Buddha said the best way is the dedication to the Sangha. Sangha is not like that we do is not right. My dedication until the Buddha time Adahada. Actually the Sangha Guna. This one, this is very sure. It's very sure to that. But it doesn't Sangha. Yes, we do Kusla, right? This Kusla also they can go. Surely they enjoy this Kusla Kanga. Because of that, the Buddha said, whenever you do Kusla, even the small thing, right? At least you do sharing to the being, right? Because in Sansara very long, we don't have only this Brahma, this religion. Sansara many religions. Surely we are around us, right? The one who looking for our Kusla sharing. So must do sharing merit. If Sangha is the more better, right? If Sangha Dhamma also
must do sharing. It will rejoice and enjoy this exercise. Jadi untuk partidana atau pelimpahan jasa bagi mereka yang meninggal dunia, dikatakan sesuai di regulasi tersebut, yang terbaik memang ketika kita didedikasikan untuk sangga terlebih dahulu. Sangga, karena sangga di sini bukanlah biku orang, tetapi adalah sangga sejak dari para Arab zaman Buddha hingga sangga yang sampai saat ini. Jadi sangga itu begitu mungkin sebagai satu kelompok. Jadi bukan kita melihat ibunya. Dan kemudian jika tidak ada sangga, jangan khawatir. Tetap lakukan kebajikan-kebajikan tersebut. Karena jika mereka yang meninggal tersebut bersukacita dengan kebajikan Anda, mereka pun bisa mendapatkannya. Dan Buddha mengatakan sekecil apapun kebajikan yang kalian lakukan, kalian tetap harus melakukan pelimpahan jasa. Kenapa? Karena samsara ini begitu sangat panjang, tidak terhitung yang menjadi orang-orang kita atau leluhur kita. Dan mereka yang terlahir di alam kita akan hidup di sekitar kita, menanti pelimpahan jasa Anda. Tentu saja saya mengingatkan, tentu kalau ada sangga lebih baik, tapi kalau tidak ada, tetap lakukan. Today, our youth, Kusla Mani, champion, is a Bhavana Kusla, offering Vihara, is a Thavara Kusla. Not only this day, previous day also, we do Kusla Mani. So this Kusla, thus we do sharing to the being in the Daniva plane, especially the one who got in this monastery and Gomba, the one who got the Nura house and this city and Vichro, all guardian and GD. We do share our Kusla to them, to rejoice together with us. Jadi hari ini kita semua sudah melakukan banyak sekali kebajikan atau usaha dari kalian melakukan parita, yaitu disebut dengan bawana, dan kemudian juga kalian sudah berdana untuk wihara, ini adalah tawara dana atau berdana yang bertahan lama, dan kemudian semua kebajikan yang telah kita lakukan itu kita akan berbaginya sampai ke 31 alam. Dan juga yang lebih spesial atau dikhususkan adalah bagi para dewa yang saat ini menjaga wihara ini, menjaga rumah-rumah kalian dan kota metro ini. Semoga semua para dewa tersebut bisa bersukacita menerima kebajikan yang telah kita lakukan. Ikuti kata-kata asing. Maya Bandi, Maya Bandi, Sansara, Wadda Dukkado, Wanda Dukkado, Mochana Chaya, Mochana Chaya, Dhamma Sawana, Dhamma Sawana, Dhamma Desana, Dhamma Desana, Kusalani, Kusalani, Karoma, Karoma, Vihara Dhana, Vihara Dhamma, Udisa, Udisa, Awagana, Jema, Idano Punya, Nibanasa, Pechayo, Odu, Iman, Punya Bagam, Adapidu, Achariyana, Adikadwa,
pastinya Yang Mulia Bante, agar kami dapat terlepas dari penderitaan samsara, kami telah melakukan kebajikan-kebajikan, yaitu dengan pembabaran dhamma, mendengarkan ajaran Buddha, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan lainnya, seperti berdana untuk wihara, dan juga memberikan nawa karma. Dan semoga dengan kebajikan-kebajikan ini, maka dapat mengkondisikan kami untuk mencapai nibbana. Dan kami bagikan bagian kebajikan ini kepada ibu dan ayah kami, kepada para guru kami, kepada semua dewa-dewa, dan kepada semua makhluk. Semoga mereka dapat mengambil bagian kebajikan yang sama besar yang telah kami lakukan dengan mengucapkan sadu atau setuju dengan kebajikan kami, dan semoga mereka dapat berbahagia dan menikmati kebajikan yang telah kami lakukan. Sadu, sadu, sadu. Supati